Hmm. Coba tak garap nih. Mute ya, mute semuanya. Malah rame. Saya akan selintas saja menjelaskan tentang metode penelitian karena yang keluar tidak jauh, tidak lebih itu hanya seputar metodologi, kemudian sampling, kemudian analisa. Itu aja ya. Yang keluarnya kan cuma itu doang. Bagi teman-teman yang lain, apakah suara saya kecil? Suara saya kecil atau besar? Sudah cukup? Sudah cukup atau gimana? Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi metode penelitian itu ada kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang sering ditanyakan adalah terkait dengan, nah ini kalau ini ya, kuantitatif, kemudian kualitatif, itulah bisa Anda baca yang kualitatif. Kuantitatif berarti kita mengandalkan kepada angka ya, menentukan angka. Kalau kualitatif kepada persepsi, tindakan, motivasi, dan lain sebagainya. Nilai, value, kalau yang kualitatif itu. Kemudian selanjutnya, di penilaian kuantitatif itu ada eksploratif, digunakan untuk mengeksplor sebuah variabel, misalnya tingkat kepercayaan pasien terhadap kesehatan, misalnya itu eksploratif. Kemudian penelitian kausal, kita mencari tentang penyebab dan sifatnya eksperimen, non eksperimen ya, non eksperimen. Kemudian kuantitatif digunakan bila masalah titik penelitiannya sudah jelas. Kemudian bila peneliti mendapat informasi yang luas dari sebuah populasi, jadi populasinya luas dibanding kualitatif. Kemudian bila ingin mengetahui pengaruh atau perlakuan treatment terhadap yang lainnya, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis, jadi di kuantitatif itu ada uji hipotesis, kemudian ada mendapatkan data yang akurat terkait dengan fenomena yang ada, dan yang selanjutnya adalah ada menguji terkait dengan uji validitas atau validan sebuah keajegan ya. Ya benar alat ukurnya, valid itu kalau reliable itu ajeg, ajeg itu tetap ya. Kemudian ini adalah rumusannya, langkah-langkahnya dari mulai merumuskan masalah, landasan teori, kemudian merumuskan hipotesis atau pertanyaan sementara, atau kesimpulan sementara. Kemudian data, ada data dari populasi, kemudian data seluruh populasi dinamakan survei, kemudian ada sampling, juga ada pengembangan instrumen dan pengujian instrumen. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data dan kesimpulan serta Ayo. saran. Itu proses kuantitatif. Kemudian yang kualitatif juga sebagai disebut juga natural inquiry, memandang realitas sebagai unik ya, karena tidak bisa disamakan, jadi tidak bisa digeneralisasikan. Itu yang kuantitatif. Yang kualitatif itu, yang kuantitatif bisa digeneralisasi, yang kualitatif tidak bisa. Kualitatif digunakan bila masalah belum jelas, memahami makna di balik ada ya atau data yang tampak, kemudian memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang untuk mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, meneliti perkembangan sejarah. Contoh etnografi, fenomenologi, histologi, termasuk di dalamnya adalah penelitian studi kasus merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Kenapa? Karena nggak bisa digeneralisasi dan studi kasus khusus untuk perorangan tersebut, orang tersebut. Berdasarkan data ada dua, data primer dan data sekunder. Jenis data dilihat dari sumbernya atau tempat diperoleh data, ada perpustakaan, dokumenter, laboratorium, lapangan, dan data online.
Kalau data primer, kita yang langsung mendapatkan data itu dari sumber data atau informan. Kalau data sekunder, kita ngambil data dari data Iya, orang lain. dari orang lain. Kemudian berdasarkan data, berdasarkan derajat datanya, ada data primer dan sekunder, berdasarkan data sifatnya kualitatif, kuantitatif, data itu. Waktunya ada data perkala, kemudian eh, berkala itu terus-menerus diikuti ya. Kemudian ada data yang sifatnya kerat lintang atau cross seksional atau cross seksional ya, apa ya, cross seksional potong lintang lah, potong lintang. Kemudian data berdasarkan ukuran skala nomina, nomini itu tidak ada perbedaan. Misalkan laki-laki, perempuan, agama dan lain sebagainya. Tapi kalau ordinal ada tingkatannya, misalkan SD, SMP. Tetapi bukan berarti SD itu 6 kali atau 2 kali SMP, gak gitu seperti itu. Kalau interpa ada interma tetapi tidak memiliki titik nol, misalkan suhu dan lain sebagainya. Dan rasio, kalau rasio ada bisa ada titik nolnya rasionya. Oh, saya dulu ngajar ini masalahnya. Data penelitian kuantitatif ada populasi, ada sampel. Kemudian kalau di kualitatif itu kita tidak tahu. Kita tidak menggunakan populasi, tetapi sebagai bagian dari situasi sosial atau social situation di mana ada time, place atau aktor, kemudian activity. Itu di kualitatif. Kemudian ada teknik sampling. Stratify dari random sampling ada di stratified itu ditingkat-tingkatkan. Kemudian kalau cluster itu lebih cenderung digolong-golongkan ya, digolongkan misalnya desa, kota itu cluster. Kemudian accidental sampling ya itu namanya juga accidental, atau siapa yang ketemu aja kebetulan. Kuota kita tergantung kuota misalkan contoh haji di daerah A berapa kuotanya, daerah B kuotanya berapa. Proporsi kita hitung berdasarkan jumlah sebuah populasi terhadap populasi umum. Misalnya SD-nya berapa, ngacu pada jumlah SD yang ada dibandingkan seluruh siswa yang sekolah. Jadi tergantung dari proporsi. Kalau double sampling, samplingnya dibikin dua ya. Kemudian area sampling ada tempat di mana sampling itu ada. Kemudian sampel majemuk. Multisampling itu bisa berjenis-jenis, bisa dari kemudian ada stratify random sampling, kemudian yang di stratify itu kemudian di random sampling. Jadi ada tahapan berbagai macam sampling yang digunakan. Ada purposive, kalau purposive tergantung kesepakatan dari seorang seorang peneliti. Kuno snowball, tentunya kalau snowball itu adalah kita ngambil misalnya dua dari dua menunjuk jadi empat, empat jadi delapan, jadi terus membesar snowball. Ya nanti ditulis ya, ada nanti catatannya yang ditulis. Siap, catatannya pelan-pelan ya. Kemudian teknik pengumpulan data, ada wawancara, tidak struktur, struktur, ada observasi, angket, dokumenter, dan online. Kemudian ini teknik pengumpulan data instrumen, ada observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Ya ini karena yang Anda pahami hanya metodologi tadi, metodologi kualitatif, kuantitatif, kemudian nanti ada analisa. Analisanya di mana? Sekarang yang analisa nih yang harus Anda pahami. Analisa nanti misalnya dijelaskan kalau misalnya numerik dengan numerik itu pakai apa, kategorik dengan kategori pakai apa. Misalnya numerik kita menggunakan apa? Numerik dengan numerik. ANOVA misalkan atau eh, yang berpasangan ya. Kemudian kalau yang kategori dengan kategori misalnya K square atau C square gitu ya. Anda sering Mm-mm. belajar yang kayak gitu ya. Ines, Ines, coba lihat di materinya Kak. Kalau penelitian ini Ines, D3 nggak ada ya? Sabar, yang D3 sabar.
Kemudian ada tahap penelitian kuantitatif, ada tiga editing, coding, dan tabulasi. Kemudian kualitatif nggak akan ada lah gitu, nggak akan. Paling yang ditanyakan yang kuantitatif saja, yang kualitatif nggak akan ditanyakan. Kemudian analisis kuantitatif itu ada mean, median, modus, variabilitas, range, standar deviasi, varian, ukuran korelasi, square float, koefisien relasi. Kalau ini ya mas nggak akan selesai dijelaskan si hari ini. Tapi materinya sudah nanti saya berikan ya. Pokoknya yang harus apa adalah jenis penelitian kualitatif itu apa saja, kuantitatif apa saja, kemudian sampling apa saja yang cocok di kesehatan itu biasanya distratifikasi itu ya. Kemudian analisanya kalau lihat kategorik dengan kategorik biasanya chi-square gunakannya. Kalau non kategorik juga non parametris biasanya. Ini ada membandingkan dua min atau uji T membandingkan dua min biasanya digunakan membandingkan eh, percobaan misalkan A yang perlakuan dengan yang tidak. ANOVA misalnya digunakan untuk mengandalkan dua min tetapi kategori dengan numerik, non parametrik dan univariat. Oh, ya, multivariat enggak lah ya. Kalau analisis kualitatif ada content analysis, Bingkai, semiotik, konstruk, hermeneutik, analisis wacana, dan lain sebagainya. Kemudian kualitatif, analisis struktural, domain, toksiliga, discovery, dan lain sebagainya. Ada etnografi, ada grounded analysis. Kalau mencari teori kita maka gunakan grounded analysis. Etnografi terkait dengan kebiasaan sebuah budaya itu etnografi. Kemudian kualitatif masih FGD, studi kasus tadi sudah saya bilang, studi kasus analis SWOT juga merupakan bagian dari kualitatif ya. Kemudian siap nanti rangkumannya dikirim ya. Ini uji hipotesis kategorial. Ada cross sectional study, perspective study, retrospektif. Cross sectional itu pada saat sekarang, ketemu sekarang. Perspektif itu ke depan, perspektif ke depan. Kalau retrospektif kita melihat ke belakang. Ini Terus contohnya kita menggunakan cross sectional itu menggunakan tabel, hanya menggunakan tabel N ya, tabel N. Itu proseksional. Tapi kalau misal uji statistiknya biasanya digunakan menggunakan chi-square ya, x kuadrat dan c square, chi-square. Kemudian bisa kita gunakan juga kalau menggunakan ada asosiasi misalnya numerik dengan numerik dengan skalanya rasio kita bisa menggunakan odd ratio ya, atau RR ya, relative risk ya kita lihatnya. Nah, ini biasanya confident intervalnya 90% dengan tingkat kepercayaan. Biasanya kita hanya 0, kalau di lab obat itu tingkat kepercayaannya sampai 99%. Kalau di sosial termasuk kita kesehatan ya kita cukup 95%. Kemudian ini kategorik ya namanya. Ini kategorik dengan kategorik. Contohnya ya tidak. Ini kategori. Ini kita menggunakan chi-square. Uh, mana mana barusan. Nah, chi-square. Nah, ada di sini ya. Chi-square berarti ada hubungan ya 0,00. Nah, ini ya. Ini kita kalau kita lihat dari skalanya skalanya bukan skala normal, maka kita menggunakan Fisher exact test. Nah, ini Fisher exact test kita lihatnya di Fisher exact test dengan tabel, tapi dengan catatan tabelnya 2 kali 2. Dari mana tahu 2 kali 2-nya ini? Satu dua, satu dua, 2 kali 2 artinya 4 tabel. Satu dua tiga empat gitu ya. Kemudian kohortnya ada odd ratio-nya, ya, odd ratio-nya. Kemudian retrospektif ke belakang sama exposure dan lain sebagainya. Kemudian distribusi menggunakan distribusi kayaknya chi-square juga bisa digunakan untuk retrospektif.
Pakai juga bisa menggunakan odd ratio. Odd ratio itu untuk menentukan berapa kemungkinan besar terjadi sesuatu. Itu aja. Kemudian sama ini juga bisa ya, sama kayak square juga. Besar sampling. Nah, ini juga ada besar sampling, teman-teman. Ini untuk satu populasi ya, presisi, tingkat kepercayaannya, kemudian presisi ditetapkannya, alfanya 0,05 ada 95%, artinya kemaknaannya 90%. Dan ini hanya proporsinya. Kalau proporsi kayaknya nggak akan ditanya. Ya, ini juga nggak akan ditanya. Double jet itu nggak akan ditanya. Nah, ini paling juga nih. Kalau nominal, deskriptif variabelnya kita pakai chi-square. Kalau komparatif, kita pakai Bizarre exact test, independen. Lebih dari dua, chi-square gitu ya. Ordin Nominal chi-square. Ordinal juga, kalau ordinal bisa kita menggunakan Willockson atau Mann-Whitney, U-test dan lain. ANOVA juga bisa, one way ANOVA itu yang ordinal. Ya interval, t-test, one way ANOVA juga bisa. Ya gitu ya. Jadi kalau yang rasio itu sama ya sudah. Kayaknya itu teman-teman. Jadi tergantung dari datanya nominal, chi-square. Kalau yang ordinal yang biasa aja lah komparatif, kita menggunakan Willockson. Kalau interval rasio t-test itu aja. Itu yang biasa kita gunakan. Contoh yang nominal atau yang nominal misalnya ibu-ibu laki-laki gitu nominal. Misalnya terjadi, tapi kategori ke sononya misalnya terjadinya cancer bukan. Nah, itu nominal yang sifatnya kategori dengan kategori. Itu teman-teman singkatnya untuk kunci jawaban nanti saya berikan di materi langsung ya ke teman-teman. Sudah dikerjakan yang ini? Sudah dikerjakan? Ini saya ngambil 3 semester ngambil ini, saya harus menjalankan 30 menit. Sudah dikerjakan? Kalau sudah nanti, oke nanti saya simpan ininya. Kunci jawabannya saya share ya. Silahkan. Sampai di sini teman-teman ya. Besok kita masih mulai ke materi pukul 5 ya. Pukul 5 ya, kita mulai pukul 5 besok. Pagi. Kita lebih cenderung lebih banyak sharing. Saya akan lihat materi yang Anda tidak paham itu apa. Hari ini tidak ada pembahasan soal teman-teman. Silahkan hanya pemberian materi saja. Materi soalnya sudah nanti saya tinggal dikirim aja kata kuncinya. Ya, teori keperawatan. Ya, nanti berarti besok sore atau besok pagi saya teori keperawatan. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.